Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di dalam pelajaran sunnah-sunnah salat yang kita sudah di sunnah-sunnah setelah ruku ya. Kemarin yang bagian ruku sudah. Sekarang bangkit dari ruku, maka sudah dijelaskan pula sebenarnya bahwa yang wajibnya adalah sunnahnya diantaranya juga kalau yang wajibnya baca itu sami Allahu liman hamidah kalau menjadi imam atau salat munfarid ya, atau di salat-salat yang sir ya, dan juga membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu ya. Bisa ditambah juga dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya adalah diantaranya mengangkat tangan ya, itu sunnah ya. Mengangkat tangan, takbir perpindahan ke i'tidal, hanya tidak membaca Allahu Akbar ya. Bacanya itu ya tadi. Mengangkat tangan ya. Dan juga sunnahnya menambah dengan bacaan mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ya. Kalau biasa ya, cukup sampai tambahan ini ya, kalau suka dibaca. Tapi kalau mau dibolehkan juga menyempurnakan dengan ucapan ahalat sana'i wal majdi ahaku ma qolal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Yang maha berhak atas sanjungan dan kemuliaan serta paling berhak atas ucapan seorang hamba, dan kami semua adalah hambamu. Tidak ada yang menghalangi apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang engkau tahan, sehingga tidak bermanfaatlah bagi pemilik kekayaan. Karena milikmulah
darimulah kekayaan itu. Ini dalam sifatul salat Nabi, di mana di Sunan Abi Daud, juga Aunul Ma'bud, juga Imam Al-Baihaqi. Atau pula membaca Rabbana walakal hamdu tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ya Rabb kami, bagimulah segenap pujian yang baik dan penuh berkah sebagaimana yang disukai Rabb kami dan diridhoinya. Itu dalam sifatus salat. Nah, ini juga bisa ditambah ya. Nanti di Telegram saya kirim linknya, ini ada. Kita kalau at-tahiyat kedua itu wajib atau Apa? sunnah? Tahiyat kedua apa? Kalau mau sholat lohor kan ada tahiyat pertama. Oh, yang pertama yang itu. Hah? Yang kedua mah wajib, yang kedua wajib. Yang kedua yang wajib. Ya, yang pertama sunnah itu. Tapi kalau kelewat ya itu sujud sahwi. Kalau kelewat yang pertama. Sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, Nah itu ya, tidak juga itu ada tumaninahnya juga ya. Jadi hendaknya tumaninah dan tenang gitu ya. Nah, itu rukun ya. Nah, itu semuanya cuman bacaan ya. Nah sekarang masuk ke sujud. Sujudnya sendiri adalah rukun, dengan pula mengucapkan Allahu Akbar ya. Nah sunnahnya adalah bacaannya ya. Ya sudah diterangkan juga bacaan sujudnya. Subhan rabbiyal a'la ya. Atau subuhun kudusun ya. Rabbul malaikati war ruh, atau subhanaka Allahumma Rabbana wihamdika Allahumma gfirli. Nah itu ya sujud. Nah sujud juga ada tumaninah ya. Itu rukun. Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Serta sunnah itu ya, selain membaca tasbih, di antaranya juga adalah berdoa ya. Berdoa karenanya doa itu dijabah ya dalam posisi sujud, dan posisi yang terdekat antara Allah dan hambanya adalah posisi sujud. Maka taksirut doa ya, perbanyaklah berdoa ya. Dan doa ini pun
tidak dibatasi, ya, silahkan. Kalau dia sholat munfarid, dia sholat sunnah, ya silahkan, ya perbanyak gitu, ya. Kalau berjamaah, ya menjadi makmum, ya ikuti imam, ya jangan sampai telat hanya karena berdoa, ya. Jadi cukuplah subhana rabbiyal a'la 3 kalian, ya imam sudah bangkit, ya kita harus bangkit, ya jangan kaku terus sujud, ya telat, nah, itu ya akhirnya ketinggalan satu gerakan, ya itu. Nah, itu. Kalaupun jadi imam jangan terlalu lama sujudnya, ya, karena itu tentunya sangat kurang perhatikan juga itu, ya. Kalau terlalu lama saat itu pula kan makmum, ya gitu. Maka perhatikan makmumnya, ya jangan terlalu lama. Yang tua gitu. Iya. Nggak ribut. Karena sujud juga kan itu berpengaruh, ya. Tapi kalau orang yang vertigo itu kan kalau sujud kan dia lengan gitu kan, gitu. Rada liar gitu, ya. Pusing. Kalau benar-benar posisi dia sedang benar-benar pusing gitu, ya, itu berat sekali, ya, dengan memperbanyak atau melama-lamakan sujud, ya gitu. Nah itu karenanya kita harus perhatikan makmum, ya. Tak terlupa tumaninah, ya dalam sujud, ya. Terus mengenai doa, apakah bisa dengan bahasa kita, gitu, ya. Nah, dalam penjelasan para ulama itu, ya doa yang terbaik itu, ya doa dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya itu yang terbaik, ya. Kalau bahasa Indonesia nggak boleh berarti, ya. Bukan nggak boleh, nanti dulu belum. Kan yang terbaik itu dalam Quran dan hadis, ya. Ya misalnya kita setelah baca subhana rabbiyal a'la terus menambah dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana atina minal rahmah. Kemudian doa apa aja dalam Al-Quran kebanyakan gitu. Kalau itu takbir akhir ayat doanya kan. Itu mah khusus, nanti kalau hari-hari mah cuman yang ayat dari doa-doa Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi kalau sujud tidak terbatasi, ya. 2 kali, 3 kali, ya. Betul. Maka para ulama, semisal saya bin Bas kalau salah juga saya Utsaimin memperbolehkan juga dengan bahasa kita, ya, boleh dengan bahasa yang kita kenal, ya, ya mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, gitu, ya, bahasa Jawa, gitu. Kalau dalam sujud, ya, gitu. Karena kalaupun misalnya harus berbahasa Arab, ya itu juga dengan bahasa Arab, ya kan, ya itu bisa bikin sendiri doanya dengan bahasa Arab juga kan, gitu. Itu dengan bahasa mereka. Kenapa dilarang juga dengan bahasa yang lain, ya, gitu. Nah itu, maka pasti harusnya boleh, ya itu. Berarti ya silahkan saja kita menambah dengan bahasa kita, gitu, ya. Doa-doa itu, ya, selama itu diperlukan, gitu, ya. Dan Allah menyukai hambanya yang senantiasa berdoa kepadanya, senantiasa mengharap hanya kepadanya.
Nah, setelah itu juga setelah sujud ya, yaitu duduk di antara dua sujud ya. Dengan membaca Allahu Akbar itu rukunnya. Dan untuk sujud dan juga gerakan setelahnya tidak ada mengangkat tangan ya. Sujud duduk di antara dua sujud, tahiyat ya, maupun dia bangkit dari sujud ke rakaat kedua tidak ada mengangkat tangan ya, tidak ada. Kecuali sholat idain ya. Itu sholat id ya, kalau itu kan mengangkat tangan ya, karena kan rakaat kedua sunnah atau menjadi rukun ya, yaitu 5 takbiran 75 ya, 5 kali takbir. Maka kalau bangkit dari sujudnya ke berdiri ya, 5 kali takbir dia sambil mengangkat tangan. Tapi kalau sholat fardu biasa, sholat 5 waktu tidak ada ya, maupun sholat sunnah juga tidak ada ya. Dia setelahnya mengangkat tangannya. Jadi setelah sujud itu nggak ada mengangkat tangan ya. Nanti mengangkat tangan lagi ketika selesai tahiyat pertama ke rakaat ketiga, itu mengangkat tangan, itu sunnah ya. Kalau sholat subuh itu kunut itu termasuk rukun atau sunnah? Nama perselisihan Pak. Perselisihan. Kalaupun mereka yang menganggap hadisnya hasan ya itu sunnah. Ya, yang menganggap hadisnya hasan. Tapi kalau yang menganggap hadisnya dhaif ya berarti kunut yang dimaksudkan kunut nazilah itu. Kunut nazilah ya, dan itu pun tidak hanya subuh saja. Itu pun ketika Rasulullah melaknat 3 orang ya. Dan 3 orang ini juga setelah didoakan demikian ternyata bertobat ya dari kesalahannya, maka selama sebulan itu juga ya. Jadi kunut nazilah itu ya tidak terus menerus, sehingga dari hadis yang menambah terus menerus sampai Rasulullah wafat, nah itu kan dengan kunut ya, itu hadisnya dhaif ya. Itu penilaian dari saya juga ya. Saya demikian mengikuti yang lebih mendekatinya itu ya dhaif. Tapi ya saudara kita ada yang mengatakan itu hasan, ya sudah, berarti bagi mereka sunnah itu ya. Tapi tidak menjadi alasan juga kalau misalnya tidak kunut ya, nanti menambah lagi rakaat atau mengulang lagi sholat subuhnya itu ya. Nah, itu. Ya gitu ya. Ya. Udah nggak kunut ya udah gitu. Ya kalau udah nggak kunut ya udah. Karena kan itu kunutnya juga sunnah ya. Bagi mereka yang menganggapnya hasan ya. Nah terus ya emang ini harusnya terpisah sih nanti kajiannya kalau mau di ini ya, karena memang kita membahas sholat secara umum ya. Kalau mengenai kunut ya itu berbeda pendapat ya, kalau mau ikutan kunut mau enggak itu berbeda pendapat ya. Sebagian ya makmum yang ngikuti imam ya banyak. Enggak gitu juga. Diam aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Diam juga nggak apa-apa. Amin, pada amin gitu kan. Kita diam aja. Diam aja nggak apa-apa. Iya. Ya sebagian ya secara jumhur ya, kalau di para imam mazhab juga berbeda-beda ya.
Demikian kalau secara jumhur ya mengikuti, tapi kalau dari versi sih enggak. Kata saya apalagi saya bahwa yang makmum mengikuti imam itu yang disepakati, ya kan, seperti Allah Akbar takbir kan disepakati. Kalau kemudian kan nggak disepakati, ya hadisnya kan nggak ini ya, masih dipersisihkan tuh ya gitu. Yaitu maka tidak wajib ikut karena kan tidak disepakati. Itu ya khilaf ya. Nah, itu nanti terpisah sebenarnya kalau mau bahas itu ya. Dan memang saya juga ada bahasan khususnya untuk menerangkan itu ya. Kembali lagi ke bahasan tadi, duduk di antara dua sujud ya. Untuk sunnahnya itu membaca Rabbik Fili itu ya. Boleh ya, ulang-ulang boleh Rabbik Fili terus ulang-ulang gitu. Silakan. Atau Allahumma fili warhamni wajibuni wahdini warzuqni. Itu dalam Sahih Sunan Ibnu Majah ya. Nah itu sesudah, nah itu juga ada itunya juga ya. Duduk dalam sujud ada tumaninah juga ya. Kalau rakaat kedua kan sama aja ya, rakaat kedua sama. Nah, nanti tahiyat awal tentunya itu sampai ya, wajibnya itu adalah sampai syahadat ya, sampai syahadat, utamanya sampai innaka hamidum majid, afdalnya itu sampai innaka hamidum majid, wajibnya sampai syahadat ya. Selawat mungkin ya. Iya, selawat. Muhammad. Iya, selawat sampai innaka hamidum majid. Itu sunnah tuh ya. Dan itu tentunya kalau kita jadi imam ya lebih baik salawat dan juga menyelesaikannya sampai innaka hamidum majid, tahiyat awal itu lebih utama ya kalau menjadi imam. Nah, mengucapkan salawat itu sunnah ya kalau di tahiyat pertama. Berdasarkan af'al Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa dulu kami menyiapkan siwak dan air wudu untuk Rasulullah. Kemudian Allah membangunkan beliau pada malam hari menurut kehendaknya. Beliau kemudian bersiwak dan wudu, lalu sholat 9 rakaat tanpa duduk pada rakaat 8 ya. Ini kan dalam sholat sunnah ya. Kemudian beliau berdoa kepada Rabbnya dan selawat. Setelah itu bangkit tanpa salam lalu melanjutkan sholat rakaat ke-9. Lantas duduk ya. Kemudian memuji Rabbnya dan salawat atas nabinya, berdoa lalu salam.
Ini kan dalam salat malam ya. Doa setelah waktu tasyahud awal maupun tasyahud akhir ya, itu sudah dijelaskan ya. Nah, kalau tasyahud akhir itu wajib sampai innaka hamidum majid, nambah lagi ya, nambah doanya itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adabi jahannam kan, yaitu min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, berlindung dari 4 perkara ya, yaitu adab kubur, jahanam, kemudian juga fitnah dunia, fitnah ketika hidup dan mati ya, dan fitnah ad-dajjal. Dan juga menambah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani dan seterusnya. Sudah hafal? Berlindung dari 8 perkara atau berlindung dari 4 perkara, juga berlindung dari masuk hutang gitu ya. Yaitu berlindung dari hutang yang terkadang susah juga. Kalau secara kaulnya bisa berlindung dari hutang gitu ya, tapi secara perbuatannya susah gitu ya. Angger we gitu ya. Padahal masih ada cara lain selain berhutang ya, apakah dia menjual, bisa. Zaman sekarang itu kan kalau dia punya potensi ya, lewat apapun tuh ya, kalau jualan apapun bahkan tuh ya, itu bisa online tuh ya gitu. Apapun ya, namanya ya. Dan jangan berpaku harus berutang ya, atau minta. Ini kan bahkan kan kita diajarkan berlindung dari hutang. Itu hutang itu ya bisa jadi pikiran tuh ya. Sampai sekarang misalnya belum lunas tuh bisa jadi, insyaallah. Makanya kan berlindung dari 8 perkara juga, itu termasuk kan hutang juga kan. Apa? Hutang. Ya, berlindung dari 8 perkara itu. Minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jumni wal bukhli. Ini qahri rijal. Kan itu yang bagian ketujuhnya, berlindung dari hutang. Dan orang yang menguasainya, seperti ya zaman sekarang kan debt collector apa gitu ya, untuk menagih hutang sampai diancam kalau tidak bayar hutang. Kalau membayar bunga kayaknya Ya kan, kalau berhutang ke yang bunga kan itu juga ya diudak-udak ke preman. iya, makanya itu. Untung istri gak suka utang, mending diam. Nah gitu, iya. Udak-udak. Lebih baik ya kita dengan tangan sendiri ya. Jangan sampai berhutang. Berhutang walaupun 1.000 nanti ditagih ya. Iya, di hari akhirat itu ditagih. Di amal kita dibikin guys. Iya, bisa jadi. Rugi berarti. Iya. Amal sedikit habis kebayaran utang. Iya. Baik kalau utangnya banyak.
Insya Allah. ke sana utang sini utang. Iya. Makanya ini buat orang yang sering berhutang nih, coba berpikir gitu ya, nanti kesudahannya di akhirat gitu ya. Siap nggak kalau amalannya dihabisin sama orang yang dihutangin? Kalau utang ke bank itu kan urusan sama bukan sama manusia dengan manusia, gimana? Ya itu juga harus Sama dikembalikan. apartemen yang Apapun ya dikembalikan. Pinjam ya kembalikan. iya kan di udak-udak gaji dipotong langsung. Iya, itu Pasti, konsekuensi itu. Gaji dipotong dari bea habis. Ya jangan berhutang apalagi ke bank gitu ya. Ya kan ada bunganya. Iya, apalagi. Berbunga-bunga ini. Kalau itu. nggak dibayar bunga lagi. Nah, Walaupun 3% atau 2%. zaman sekarang pada luar biasa itu. Bahkan memudahkan perkara seperti itu ya. Seperti ya, untuk menabung buat rumah, akhirnya ya nggak masalah kalau menabungnya ya. Kalau akhirnya meminjam buat rumah, nah itu jadi masalah. Ya. Buat ini bayar rumah atau gimana? Hah? Untuk cicilan rumah atau Iya, cicilan rumah, misalnya minjam. rumah sekarang kan banyak yang kredit tuh. Tuh. Kemudian nanti harus dengan bunganya dan sebagainya. Kalau telat ya udah. Nggak utang nggak punya rumah. Nah, Terus saya itu hilangkan kayak gitu pemikiran kayak gitu ya. Sampai untung nggak dibongkar. Pemikiran kalau nggak hutang nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya itu, nah, itu. Ya. Harus dihilangkan pemikiran gitu ya. Bahwa rumah itu dari Allah bukan dari hutang. Ya kan dana BJKA kan baterai udah pada ngambil. Iya. Nah. Rumah mau tempat Yang ada apa aja yang kita bisa nanti ya kontrakan atau apartemen misalnya, Insya Allah ya berdoa ya apartemen mah atau apapun lah gitu ya gitu yang bisa ditinggali gitu ya, harta gitu ya itu kan dari Allah bukan dari manusia. Itu cuma proses aja gitu ya. Hutang itu ya proses, tapi bukan bagian yang pertama gitu ya. Itu mah kalau kepepet pisan gitu ya, kepepet gak ada kesempatan lain, sakit nggak punya uang gitu. Iya, punya uang nggak punya kerjaan, nggak ada cara lain, ya udah berarti nggak apa-apa berhutang. Kalau masih bisa dengan cara yang lain ya jangan berhutang. Ya. Nanti kalau mau dibahas nih tentang doa-doanya silakan ya. Tapi untuk doa setelah tasyahud akhir, maksudnya di dalam tasyahud akhir ya, doa dalam tasyahud akhir itu ya fi duburi shalah ya. Maksudnya dia di tasyahud akhir setelah beres ya baca tahiyatulillah dan seterusnya sampai bersyahadat, salawat sampai inna hamidum majid. Nah itu kemudian berlindung dari 4 perkara yang tadi, terus berlindung dari 8 perkara itu juga bisa. Terus juga menambah juga apa itu yang dari Abu Bakar itu ya, Allahumma inni dalam tu nafsi ya, itu juga bisa ya, Allahumma inni dalam tu nafsi. Apapun lah doanya itu silahkan ya menambah, tapi untuk tahiyat akhir sebatas yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis ya. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Nggak bisa kalau itu mah ya. Masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya nopo-nopo. Ya itu bisa. Mau diucapkan berapa kali juga silakan. Tapi itu dalam sholat sendiri ya. Silakan perbanyak ya, silakan. Seluruh saat malam. Kalau sholat sunnah ya sholat malam ya. Sholat sendiri silakan saja perbanyak ya. Nggak ada batasnya ya. Selama kita ya terus mau menambah doa itu ya gitu. Kalau berjamaah ya perhatikan makmum lagi ya gitu.
Karena kan makmum juga ada yang waktunya sempit juga kan untuk pekerjaan dan sebagainya gitu. Kalau menjadi makmum maka ya kalau si imam tidak menambah atau hanya cuman dia sampai Al-Masih Dajjal doanya itu ya tidak masalah juga. Kita ya dia salam ya kita sudah salam juga gitu ya. Salam ya. Itu kan tahiyat jadi sampai inna hamidum majid ya, nambah doa yang melindungi dari perkara ya. Tapi memang lebih baiknya juga imam juga memberi contoh ya, walaupun tidak terlalu banyak juga ya, mungkin ya setelah dia membaca ya melindungi dari 4 perkara itu, kemudian ada doa-doa disunahkan juga kan itu buat imam juga, tapi tidak terlalu panjang juga untuk perhatikan makmum. Itu kan imam juga memberikan contoh, jangan terlalu panjang juga ya gitu. Itu perhatikan pula ketika ada makmum juga yang soalnya ya waktunya, kemudian juga ada yang sakit, maka juga terkadang makmum juga ya dia masih tahiyat awal, misalnya dia masbuk lah gitu, masbuk kan dia itu kan tahiyatnya tahiyat awal bagi dia, bukan tahiyat akhir. Nah, kan dia kan nunggu itu jadinya. Nah, itu juga harus diperhatikan, jangan terlalu lama ya. Kalau sholatnya sholat sendiri ya, sholat sunnah itu ya silahkan mau seberapa lama pun ya. Itu ya. Setelah itu juga salam ya. Nah, mengucapkan salam yang kedua yang sunnah itu. Yang kanan, yang kanan itu wajib dengan doanya ya. Nah, yang kiri itu juga gerakannya wajib, tapi membaca doanya sunnah kalau yang kiri ya. Yang wajib itu yang kanannya, yang doanya itu. Dan yang rukunnya itu kan salam itu sampai benar-benar itu ya terlihat dari pipinya itu ya. Benar-benar ini nggak asal cuma gini gitu doang gitu ya. Tapi bagaimana benar-benar sampai segitunya. Nah, yang kirinya aja yang sunnah ya. Sunnah membaca doanya ya. Sunnahnya itu membaca doanya. Kalaupun misalnya tidak membaca doa ketika yang kiri ya, hanya gini doang ya, tidak masalah ya, tidak apa-apa ya. Terkadang juga imam ya yang kanan, saya juga beberapa di ini ikut juga ya, beberapa berjamaah ya, ada yang kanan aja gitu ya berdoanya, tapi kirinya ya diam aja gitu ya, dia hanya bergerak ke kiri tidak berdoa. Gak apa-apa itu ya, kita sebagai makmum mengikuti imam. Kalau si imam tidak berdoa di kirinya ya berarti kita tidak berdoa. Tapi yang menjadi catatan juga untuk yang kiri itu tidak seperti yang kanan ya. Kalau kanannya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, kirinya sampai warahmatullahi saja nggak apa-apa ya. Atau lengkap sampai wabarakatuh silahkan ya, gitu. Atau misalnya ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi kanan tapi kirinya sampai wabarakatuh, nah itu tidak dianjurkan ya. Kalau dia mau kanannya sampai warahmatullahi berarti kirinya sampai warahmatullahi juga tuh. Yang panjang yang di sini ya.
Ya, salam. Yang panjang itu yang kanan. Iya, yang kanan. Iya. Pertama salam. Ya, salam yang pertama yang panjang. Itu. Nah, ini harus perhatikan juga. Imam harus mengetahui ya, perkara ini ya. Bahwa yang panjang itu ya, bacaan yang panjang yang lengkap itu yang kanan. Yang kiri mah tidak boleh ya menambah lebih gitu ya. Misalnya kalau ini udah sampai yang kanan warahmatullah, ini yang kiri sampai wabarakatuh gitu ya. Nah itu. Nah itu ya Salam. harusnya sama ya. Kalaupun enggak ya berkurang berarti sampai assalamualaikum saja gitu ya. Jadi harus kita salam pertama, terus salam kedua. Iya. Iya. Panjang. Nah itu untuk sunnah-sunnahnya. Nah nanti juga ada yang mubah ya, dan yang batalkan sholat nanti kita bahas supaya pula nantinya bahasan sholat juga masih panjang ya. Ngomong pipis dulu ya. Nah, paling itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan besok insya Allah pada sholat asar ya. Iya. Dianjurkan sholat asar di sini ya. Allahu minkum, Allahu fikum, subhanakallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.